Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'd. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mau di sini? Mau enggak? Mau di sini ada atas apa di bawah? Sama. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita juga berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Dan kita berikan doa yang terkhusus kepada musannif atau penulis kitab dari Sulamut Taufiq, Al-Imam Al-Fadil Al-Wara' Al-Kamil Al-Syeikh Allamah As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi beserta syarihnya. Di antaranya adalah Syekh Nawal Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dan juga menjadikan ilmunya bermanfaat bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang terakhir, walhamdulillah, kita telah menjelaskan secara detail makna dari syahadat atau kalimat syahadat yang pertama, di mana musannif mengatakan di antara yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah mengucapkan atau meyakini dan juga memiliki ilmunya secara mutlak, yakni perkara dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita juga telah mempelajari apa itu makna syahadat yang pertama. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yakni kita mengetahui, kita memahami, meyakini sepenuh hati dan membenarkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang ada di alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, di mana sesembahan selain Allah berarti sembahan yang batil, sembahan yang batil. Maka Syekh Nawal Bantani mengatakan dalam syarahnya, wa yushtaratu ayyatiya bihima mutawaliyataini murattabataini. Jadi ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau mengatakan mesti mengucapkan dua kalimat syahadat secara berurutan. Jadi tidak boleh dibalik. Jadi kalau misalnya ada orang yang asalnya non muslim ingin masuk Islam, kemudian syahadatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, baru asyhadu alla ilaha illallah, maka ini belum mencukupi. Harus berurutan dan berkelanjutan. Tidak boleh dijeda lama asyhadu alla ilaha illallah terus mikir dulu lama gitu, kemudian bilang lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak, harus dilanjutkan. Kemudian wa ayyantiqa bihima bil arabiyyati, maka juga menurut Syekh Al-Bantani mesti mengucapkannya dengan bahasa Arab. Mesti mengucapkan dengan bahasa Arab. Jadi tidak cukup dengan terjemahannya saja, harus diucapkan bahasa Arabnya dulu, baru terjemahnya. Lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang memang mampu mengucapkannya, ya. Kalau dia bisu atau benar-benar tidak bisa bahasa Arab dan tidak ada yang bisa membimbingnya, yaitu lain cerita. Tapi kalau masih ada yang bisa membimbingnya, ya, maka disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Kemudian Syekh Nawal Bantani mengatakan ma'a ma'rifati ma'nahuma, disertai ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini mesti disertai memahami maknanya. Ya, mesti memahami maknanya, tidak hanya sekadar diucapkan saja.
ala man nabbahu ala dzalika syekh, ya, sebagaimana yang telah diberikan peringatan oleh para ulama kita, juga wal alam Muhammad Ar-Ramli wala budda min takrir syahada, dan seterusnya. Intinya bahwa seseorang yang bersyahadat, seseorang yang mengikrarkan diri menjadi seorang muslim, maka dia mesti mengucapkan dua kalimat syahadat ini secara berurutan. Mesti mengucapkan dua kalimat syahadat ini secara berurutan, secara berkelanjutan, dan dengan bahasa Arab apabila mampu. Kemudian sambil diiringi dengan pemahaman. Ya, sambil diiringi dengan pemahaman. Jadi kalau misalnya dia sekadar mengucapkan saja, belum otomatis disebut sebagai muslim. Belum otomatis disebut sebagai muslim kalau sekadar mengucapkan saja, nggak paham maknanya. Begitu. Tapi kalau dia mengucapkannya, kemudian juga memahami maknanya, bahwa dia meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah yang haq, dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah dia berarti menjadi seorang muslim. Baik. Pertanyaannya kemudian, mengapa dua kalimat syahadat, khususnya la ilaha illallah, ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin? Ya, kita masih membahas dua kalimat syahadat. Kemarin telah kita bahas maknanya, rukunnya. Sekarang pertanyaannya nih, pertanyaan berikutnya. Mengapa kalimat la ilaha illallah menjadi sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin? Sepenting apa sih? Seberapa penting apa? Seberapa besar pentingnya la ilaha illallah dalam kehidupan seorang muslim? Bisa jawab? Penting banget nggak? Ya, sepenting apa? Pokoknya penting banget deh, pokoknya deh. Ya, sepenting apa? Jadi, kenapa kemudian kalimat la ilaha illallah ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, inna wa'dallahi haqq, Allah itu janjinya pasti benar. Kalau Allah sudah berjanji pasti benar, tidak mungkin diingkari. Bahwa Allah telah menjanjikan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dakhala itu kan telah masuk, ya. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah telah masuk surga. Kenapa dikatakan telah masuk surga? Bukan akan masuk surga, bukan, tapi telah masuk surga. Ini untuk menunjukkan kepastian, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita ingin masuk surga gampang, ucapkan la ilaha illallah. Ini pemahaman sederhananya. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu pernah nanya sama Nabi, protes sama Nabi, kok gampang banget masuk surga ya Nabi? Bener ini setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga? Kata Nabi, bener. Emang kenapa? Gitu kan. Walau sarak, walau dia pernah mencuri, kata Abu Dzar Al-Ghifari, walau sarak, kata Nabi, walaupun dia pernah mencuri. Walau zana, walaupun dia pernah berzina ya Nabi, kata Nabi SAW, walaupun dia pernah berzina. Walau syarbal khamar, bahkan Nabi SAW kemudian menegaskan walaupun dia pernah mabok-mabokan. Kok gampang banget masuk surga? Sampai rogima angfi Abi Dzar katanya. Sampai apa itu istilah bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa sangat terheran-heran Abu Dzar itu. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Gampang banget. Hadis ini yang diceritakan oleh Abu Dzar tadi bukan untuk menunjukkan bahwa kita bebas kemudian, oh kalau gitu saya mau nyuri aja deh. Kalau gitu saya mau merampok saja. Mau berzina saja. Mau minum minuman keras saja. Tidak seperti itu. Wal'iyadzubillah. Pemahamannya tidak seperti itu. Akan tetapi hal tersebut menunjukkan
bahwa sebesar apapun dosa seorang muslim, selama dia meyakini la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah nanti, apakah diampuni langsung dihapus di dunia dan di akhirat tinggal masuk surga, atau dia diampuni cuma dibersihkannya di akhirat, di neraka dulu, tapi ada tetap kemungkinan masuk surganya, tetap ada. Sampai-sampai di penghujung ya, kehidupan itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin mengecek siapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi, sebesar atom keimanan, maka Allah akan mengangkatnya dari neraka. Jadi nanti orang yang di neraka dilihat mana yang masih punya keimanan, mana yang masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dilihat. Sampai-sampai digambarkan dalam sebuah hadis, ada orang yang terakhir kali masuk surga itu dalam keadaan gosong di neraka, jelek, parah, hancur badannya, kemudian diangkat oleh malaikat, kemudian suruh mandi, dibersihkan di sana, dan dia tumbuh seperti seolah-olah seperti tumbuhan yang baru. Kemudian Allah pun menawarkan kepadanya, aku telah mengampunimu, apa yang kau inginkan? Dia ngelihat di sana ada pintu surga, ya Allah, boleh nggak dibukain pintu surganya, pengen lihat surga kayak gimana sih? Nggak pengen masuk, nggak apa-apa lah. Nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting dibukakan saja pintu surga. Sama Allah dibukakan kan? Wah. Dan dia terdiam selama sekian puluh tahun gitu. Biasa di neraka hari-harinya. Kemudian dibukakan pintu surga. Wah, itu seperti orang yang nggak pernah, seperti orang yang lama tinggal di hutan, kemudian diajak ke Trans Studio misalnya gitu ya. Wah, gitu. Apa ini? Gitu. Itu baru Trans Studio, apalagi surga. Begitu. Seperti itu. Orang yang tinggal di hutan, nggak kenal elektronik, nggak kenal apa, dikasih HP. Apa ini? Gitu. Sama aja begitu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian dia nawar kembali, ya Allah, boleh nggak dideketin ke pintu? Sampai akhirnya, ya Allah, boleh nggak dimasukin lah, nggak apa-apa. Yang penting masuk doang, nggak tinggal, nggak apa. Sampai akhirnya dalam sebuah riwayat tersebut, Allah yadhak, ya Allah itu tertawa. Gitu. Allah tertawa, tersenyum, dan kemudian kata Allah, fahadi, maka ini adalah jannatun laka arduhas samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Inilah surga untukmu yang luasnya seperti langit dan bumi. Masya Allah. Ini orang yang terakhir masuk surga, itu jatah tanahnya segitu tuh. Orang yang terakhir masuk surga, jatah tanahnya seluas langit dan bumi. Kita nggak mau kan jadi orang yang terakhir masuk surga, waliyahyadubillah. Pengen yang VIP, yang langsung ya, nggak ke neraka dulu gitu. VIP langsung masuk surga. Ya seperti itu. Ini kenapa kemudian la ilaha illallah menjadi penting dalam kehidupan kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang mengucapkannya apa? Pasti masuk surga. Pasti masuk surga ya. Man laqita mi wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Dalam sebuah riwayat seperti ini banyak sekali. Jadi nanti kalau engkau bertemu di balik penghalang ini, karena di balik batu waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhadap la ilaha illallah dan hatinya yakin terhadap la ilaha illallah, maka berikanlah kabar gembira berupa surga. Ini kemudian Abu Dzar protes. Enak banget masuk surga ya. Seperti itu. Jadi dosa sebesar apapun, selama dosanya tidak menghancurkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dia pasti masuk surga. Makanya para ulama mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu miftahul jannah. Apa artinya? Kuncinya surga. Kuncinya surga. Jadi kalau kita pengen buka pintu surga, harus bawa kuncinya. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Namun, ada namunnya. Ada namunnya nih. Ada tapinya ternyata. Bahwa yang namanya kunci
itu ada geriginya. Kunci ada geriginya nggak? Ada. Kalau kita bawa kunci yang tidak bergerigi, pintunya akan terbuka nggak? Tidak akan terbuka. La ilaha illallah itu kunci surga. Pertanyaannya, geriginya itu apa? Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, Wahab bin Munabbih, beliau pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Maka Wahab bin Munabbih menjawab, "Bala, betul. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan." Akan tetapi tidaklah setiap kunci pasti memiliki gigi. Fa'in utita bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau membawa kunci itu dengan geriginya, maka pintu surga akan terbuka untukmu. Wa illa lam yuftahlak. Akan tetapi kalau engkau membawa kunci yang tidak memiliki gerigi, maka pintu tersebut tidak akan pernah bisa terbuka. Yushiru bil asnani ila syuruti la ilaha illallah al-wajib iltizamiha ala kulli mukallafin. Lalu yang dimaksud kunci surga itu gerigi dari kuncinya surga itu apa? Para ulama kemudian meneliti dari Al-Qur'an, dari hadis, dari athar, maka mereka menyimpulkan setidaknya ada tujuh gerigi yang menjadi syarat dari kalimat la ilaha illallah, dan para ulama menyusunnya dalam sebuah syair, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafih qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qabulu walinqiyadu fadrima aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Wa bi syurutin sab'atin, dan dengan 7 syarat qad quyyidat, telah ditetapkan. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan 7 syarat ini juga berasal dari nas-nas wahyu Al-Quran dan juga sunnah. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, lam yantafi' qailuha, maka sesungguhnya kalau ada orang yang bersyahadat tapi enggak bawa 7 syarat ini, tidak menjadi bermanfaat syahadatnya bin nutqi, dengan ucapannya tersebut, illa haitsu yastakmiluha, kecuali dia bisa menyempurnakan 7 syarat ini. Apa saja tuh syarat tersebut? Para ulama mengumpulkan dalam bait ini, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Yang pertama ilmu, sudah dijelaskan dari awal, harus paham makna syahadat. Yang kedua wal yaqinu, keyakinan. Kenapa? Karena kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan ragu, maka tidak menjadi bermanfaat. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihima 'abdu ghairi syakin fihima fayajibu anhul jannah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersyahadat bahwa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dan dia mengucapkannya tanpa keraguan sedikit pun, maka tidak akan terhalang dari surga, tidak terhijab dari surga. Jadi harus tanpa keraguan. Nggak boleh kita masih ragu, bener enggak ya, nggak boleh. Atau masih ragu terhadap kenabian Nabi, bener nggak Nabi itu Nabi terakhir, bener nggak Nabi itulah seorang utusan Allah, ini nggak boleh. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Al-ilmu wal yaqinu, kalau ilmu sudah jelas. Wal qabulu, dan qabul itu artinya apa?
Qabul. Kalau yakin, oke, saya nggak ragu. Kalau qabul itu menerima. Menerima apa? Menerima konsekuensi dari la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensinya? Berarti beribadahnya hanya kepada Allah yang pertama. Yang kedua, beribadahnya ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beribadahnya hanya kepada Allah, yang kedua beribadahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya qabul, menerima. Kita menerima enggak? Apakah kita menerima konsekuensi ini? Menerima, berarti terpenuhi syarat yang ketiga. Terpenuhi syarat yang ketiga. Yang berikutnya, walinqiyad. Linqiyad itu artinya adalah taat dan patuh. Kalau nerima, okelah nerima. Kalau inqiyad itu langsung diamalkan. Itu bedanya. Kalau nerima itu boleh itu nerima. Ya itu nerima. Tapi kalau inqiyad itu langsung diamalkan. Contoh bedanya qabul sama inqiyad begini. Misalnya ada pembagian tugas piket. Si A membersihkan pinggiran danau. Si B membersihkan asrama. Udah diterima? Udah aja. Tapi ngebersihinnya nanti-nanti. Nah itu baru qabul tapi belum inqiyad. Belum qabul, udah qabul, ya saya siap nanti ngebersihin pinggiran danau tapi nanti aja lah. Itu sudah qabul tapi belum inqiyad. Kalau inqiyad itu dia ketika langsung menerima keputusan, si A membersihkan pinggiran danau, si B membersihkan asrama. Dia bukan hanya menerima tapi langsung bawa sapu, langsung bawa alat bersih, langsung beresin pinggiran danau. Itu namanya inqiyad. Faham bedanya qabul sama inqiyad ya? Jadi kalau inqiyad itu kepatuhan yang langsung diiringi amal. Seperti kisahnya para sahabiyah di zaman Nabi. Dulu jilbab itu belum diwajibkan. Tidak wajib menutup jilbab. Walaupun perempuan-perempuan Arab banyak yang pakai kerudung tapi enggak semuanya. Kemudian tiba pada satu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah wajib menutup seluruh aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Maka seluruh sahabiyah itu tidak ada yang menunggu, semuanya inqiyad. Langsung ada kain, diambil kain nutupin rambutnya. Lagi di depan orang, kemudian adanya gorden, ditarik gordennya, kemudian ditutupi rambutnya. Itu namanya inqiyad. Ya, itu namanya inqiyad. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyad. Fadri ma aqulu, maka ketahuilah apa yang aku katakan. Sudah cukup dengan inqiyad? Belum. Wasidqu, harus jujur. Tidak ada kedustaan. Harus jujur. Harus jujur, tidak boleh berdusta. Ketika beramalnya itu harus jujur. Ketika beramalnya harus jujur. Sidq. Sidq itu jujur. Dan tidak cukup dengan jujur, tapi juga wal ikhlas. Harus ikhlas. Dan tidak cukup dengan ikhlas, ada yang lebih tinggi dari itu. Wal mahabbah, dan harus dengan penuh cinta mengamalkannya. Sama seperti tadi, saya kasih contoh misalnya dibagi tugas untuk bersih-bersih, piket. Di pinggir danau bersih-bersih, di asrama bersih-bersih. Ada yang sampai tahap inqiyad karena beramal. Tapi bisa jadi belum jujur sebenarnya. Dia yang penting menggugurkan kewajiban. Kata mudirnya, kata ustadz-ustadzahnya, bersihkan sampai nggak ada lagi sampah. Tapi dia cuma nyapu-nyapu doang. Yang penting kelihatan bebersih. Sudah inqiyad bebersih, tapi belum sidq. Belum jujur kan? Kenapa? Karena hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kelihatan udah selesai, padahal belum dituntaskan pekerjaan. Ada yang sampai tahap sidq, tapi belum ikhlas. Dia membersihkan semuanya, tapi ternyata di balik itu bukan gara-gara perintah dari ustadzahnya. Ternyata membersihkan itu semua gara-gara ada ceng-cengannya gitu ya. Ada ahem-ahemnya. Wah, lagi ngeliatin saya, harus rajin nih. Nah, gitu ya. Kenapa, Di? Jangan gitu, Di.
Ya, tawanya paling keras. Gara-gara ada yang gitu ya. Akhirnya semangat sekali itu, jujur semuanya dibersihkan, Masya Allah. Sampai yang bukan bagiannya pun dibersihkan. Tapi ternyata di balik itu bukan karena perintah ustadznya, melainkan ada jilbab di balik batu ya. Ya. Belum ikhlas. Ada yang sampai tahap ikhlas. Saya bukan karena siapa-siapa. Saya benar-benar mengerjakan ini semuanya gara-gara diperintahkan oleh ustadz. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terpaksa. Tapi dalam hatinya sebenarnya berat ini. Enggak apalah, yang penting saya karena ini perintah jadi sudah laksanakan saja. Berarti belum sampai tahap yang ketujuh. Apa itu? Mahabbah, cinta. Kalau benar-benar beramalnya karena cinta, maka semuanya akan terasa mudah. Sholat, bisa jadi ada orang ikhlas tapi hatinya masih menggerutu kan? Masih ada nggak? Banyak. Udah ikhlas karena Allah, ya Allah ini karena Engkau ya Allah, tapi sebenarnya saya berat ya Allah, tapi karena Engkau ya Allah nggak apa-apa. Nah itu belum cinta kan berarti? Masih ada rasa keberatan dalam hati. Tapi kalau sudah cinta, ya Allah ini karena Engkau, karena rasa syukur saya akan laksanakan semampu mungkin. Kalau ada rasa berat-berat itu disingkirkan sedikit demi sedikit karena cinta. Dan ini memang tingkatan paling tinggi. Mahabbah ini tingkatan paling tinggi, tingkatannya para wali. Makanya orang yang mencapai derajat mahabbatullah diistilahkan sebagai wali. Wali itu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para aulia. Gimana caranya mencapai mahabbatullah? Ya caranya dari awal berilmu, yakin, qabul, inqiyad, kemudian siddiq, kemudian ikhlas. Kemudian insya Allah kalau kita sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh semuanya akan sampai pada derajat mahabbatullah. Waffaqakallahu lima ahabba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu taufik untuk selalu melaksanakan atau mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini 7 syarat, 7 gerigi yang bisa membuat kunci kita bisa membuka surga. Bisa membuka pintu surga. Jadi siap-siap, jangan sampai ada giginya yang hilang. Kalau giginya belum sempurna, kita sempurnakan. Kalau giginya masih belum ada, kita tumbuhkan. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Hafal ya 2 bait itu aja. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu walin qiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Itu yang penting, 2 bait yang itu yang penting. Ya intinya di situ, di 2 bait terakhir. Baik. Maka sampai di sini kita akan menjadi paham mengapa la ilaha illallah itu begitu penting bagi kehidupan kita, karena dia yang akan mengantarkan kita pada surga. Namun ternyata belum cukup hanya mengucapkannya saja, tapi juga harus diiringi ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, harus diiringi dengan keyakinan, karena bila syak, tanpa ada keraguan sedikit pun, harus diikuti dengan penerimaan, wal qabulu wal inqiyad, kemudian wasidqu wal ikhlas wal mahabbah. Baik. Ini merupakan syarat diterimanya 2 kalimat syahadat yang sempurna. Terus bagaimana kalau 2 kalimat syahadat ini atau syahadat kita ternyata masih belum terpenuhi gerigi-geriginya? Apakah otomatis tidak bisa terbuka pintu surga? Tidak demikian. Selama kita tidak melaksanakan pembatalnya, maka insya Allah tetap ada kemungkinan masuk surga. Cuma tergantung nanti kekeliruan kitanya sebesar apa. Kalau kitanya ragu terhadap la ilaha illallah, ini termasuk yang dapat membatalkan. Keraguan itu termasuk yang dapat membatalkan. Berbeda misalnya kalau tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak membatalkan la ilaha illallah secara total, tapi hanya berkaitan dengan ibadah yang dilakukannya saja. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallahnya tidak ikhlas, ya berarti belum bisa
memenuhi syarat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Naam, ini sama dengan apa yang tadi telah disebutkan, bahwa siapa saja yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga di sini adalah kepastian bahwa dia tidak akan selamanya di neraka kalau masuk neraka, bahwa dia pasti punya kesempatan masuk surga. Terus di akhiratnya bagaimana? Apakah langsung masuk surga atau masuk neraka terlebih dahulu? Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang pasti karena dia mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah dan janji Allah adalah benar, dan Allah hanya memberikan izin pada lidah yang dia kehendaki. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Pernah nggak sholat kemudian baca surat pendek lupa? Padahal sering dibaca. Demikianlah Allah membuat orang yang tidak diridhoinya di akhir hayatnya lupa terhadap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu gampang, betul. Al-Falaq juga gampang. Tapi ternyata tidak jarang orang yang lupa Al-Falaq. Kenapa? Karena itu urusan Allah. Maka berarti kalau kita akhir hayatnya ingin diakhiri dengan la ilaha illallah, maka penuhilah keseharian kita dengan la ilaha illallah. Baik itu latihan lewat lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan juga mengamalkan yang 7 syarat ini. Karena nanti di akhir hayat, siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dan siapa yang tidak bisa, itu kembali kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Dan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti fabashshirhu bil jannah. Cuma di akhiratnya apakah dia nanti masuk neraka dulu atau langsung masuk surga, itu urusan Allah. Kita hanya bisa berhusnudzon, semoga langsung masuk surga tanpa hisab, begitu. Ya. Dan la ilaha illallah ini disyariatkan hanya la ilaha illallahnya saja, tidak perlu mengucapkan asyhadu allanya, tidak perlu. Tidak juga perlu ditambahkan Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena la ilaha illallah bisa diucapkan bahkan pada saat mulut kita tertutup sekalipun. Coba tutup mulut. Ucapkan la ilaha illallah, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena makhrajnya cuma di halaq dan di lisan. Tidak ada makhraj syafatan. Kenapa Allah tidak menyertakan makhraj syafatan? Muhammadur Rasulullah makhraj syafatan. Karena syafatan ini adalah keadaan yang sangat berat di ujung maut itu. Berat diucapkan. Syafatan ini sangat berat. Beda sama lidah. Lidah masih ringan. Makanya Allah cuma ngasih makhraj halaq sama makhraj lisan. Coba kalau misalnya dikasih beban makhraj syafatan, sangat berat. Mau mati mengucapkan dengan bibir itu sangat berat. Makanya Allah cuma ngasih apa? Makhraj halaq dan makhraj lisan supaya mudah. Yes. Bibir tidak bergerak sedikit pun masih bisa terucap la ilaha illallah. Ini betapa sayangnya Allah sama kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Allah tahu kita dalam keadaan lemah menjelang kematian. Makanya Allah cuma ngasih syarat la ilaha illallah menjelang kematian. Enggak pakai asyhadu. Asyhadu berat. Makhrajnya ada makhraj shin, harus butuh tafashi. Ada makhraj hamzah, itu berat. Hamzah itu kata orang Arab berat, ya. Huruf paling ismat. Huruf paling ismat hamzah. La ilaha illallah lebih ringan dibandingkan kalau hamzah di awal. Asyhadu itu berat. Ya, apalagi kalau ditambah Muhammadur Rasulullah, tambah berat lagi, ada makhraj syafatan. Di akhir hayat itu sangat berat. Ya, seperti itu. Makanya subhanallah. Jadi betul man qala akhiril kalami fi akhiril kalami la ilaha illallah man
fi akhiril kalam la ilaha illallah, siapa yang di akhir kalamnya la pasti masuk surga. Tapi yang penting untuk kita ingat adalah bahwa Allah yang menentukan siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yang kedua, adapun di akhirat maka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala apakah dia langsung masuk surga atau ya mampir dulu ke neraka. Namun kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimaafkan di dunia. Ya, jangan sampai nanti kata maafnya di akhirat. Cirinya orang dimaafkan di dunia itu apa? Salah satu cirinya. Ada yang tahu nggak? Hah? Sebelum dimudahkan untuk beribadah apa dulu? Hah? Mendapatkan musibah dulu. Jadi kalau antum dapat musibah, entah itu sakit, entah itu kegagalan, entah itu apapun itu, pokoknya musibah yang besar, maka syukuri. Terima kasih sama Allah. Ya Allah, makasih banyak. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan musibah ini saya tidak akan mendapatkan hukuman di akhirat. Salah satu cirinya itu. Makanya kalau misalnya hidup kita lempeng, gak ada musibah, harusnya sedih. Seperti sedihnya Abdurrahman bin Auf ketika menyaksikan Mus'ab bin Umair. Tahu kisahnya Mus'ab bin Umair? Ini nggak apa-apa, nggak lanjut dulu, nggak apa-apa ya. Karena penting masalah ini, menumbuhkan keimanan kita. Mus'ab bin Umair. Ini salah satu kisah yang sering saya sampaikan, terutama kalau dulu waktu sering ngisi di mahasiswa itu. Karena Masya Allah ya, Mus'ab bin Umair itu adalah seorang yang sangat terkenal di Mekah. Terkenal karena apa? Yang pertama, karena anaknya orang kaya. Kalau anaknya orang kaya pasti terkenal. Remaja, anak orang kaya, gantengnya luar biasa. Ya 11-12 sama Ustadz Yuda lah mungkin ya. Masya Allah ya. Gantengnya luar biasa. Kemudian Mus'ab bin Umair itu kalau ngomong fasih, bahasa Arabnya sangat fasih. Bahkan menguasai lebih dari 5 bahasa. Coba, ada remaja begitu, siapa yang gak tertarik? Saking kayanya, Mus'ab kalau pesen minyak wangi, itu wanginya gak mau sama dengan yang lain. Jadi Mus'ab itu punya wangi namanya wangi Mus'ab. Sehingga kalau beliau ke pasar nih, kemudian keluar dari pasar, wanginya kan masih ada. Orang-orang yang baru masuk ke pasar itu nanya, wah tadi Mus'ab dari sini kayaknya nih. Kenapa? Ini wanginya wangi Mus'ab, bukan wangi yang lain. Coba kayak gimana berarti keadaan Mus'ab pada saat itu. Sampai-sampai dikisahkan, Syekh Muhammad Arifi mengisahkan dalam sebuah sirahnya, bahwa Mus'ab bin Umair ini kalau nyuci baju kan direndam. Air rendemannya itu orang-orang ngantri. Kenapa ngantri? Ya itu wanginya itu. Saking wanginya air rendemannya bajunya Mus'ab, orang-orang ngantri supaya buat ngerendam baju mereka. Berarti luar biasanya kayak gimana? Luar biasa. Mus'ab bin Umair sangat disayang oleh ibunya. Sampai pada suatu saat ketika saudaranya masih ada ikatan keluarga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih terhitung sepupuh ya berarti. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan sampailah dakwah itu pada telinga Mus'ab bin Umair. Ketika beliau mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, maka Mus'ab bin Umair langsung tertarik. Masya Allah, ini adalah kebenaran, ini adalah kebenaran. Tapi ibunya itu sangat benci terhadap Islam. Sampai-sampai ibunya ngancam sama Mus'ab. Mus'ab, kalau besok saya masih lihat engkau ketemu Muhammad, keluar dari rumah saya, ya, kalau nggak mau, dan saya akan bunuh diri di hadapanmu, kata ibunya. Karena ibunya tahu Mus'ab itu sayang banget sama ibunya juga. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ya ummi, wahai ibuku, ya, walaupun engkau punya 100 nyawa, kata Mus'ab bin Umair, walaupun engkau punya 100 nyawa, dan setiap kali engkau melihatku bertemu bersama Muhammad, engkau bunuh diri di hadapanku, dan nyawamu terbang satu demi satu, kata Mus'ab bin Umair, maka aku akan tetap bersama Muhammad. Itu namanya keimanan. Itu namanya keimanan. Ya kemudian diusirlah Mus'ab bin Umair. Ibunya sedih, Mus'abnya sedih, nggak apa-apa diusir. Sampai-sampai Mus'ab bin Umair nggak punya rumah, nggak punya baju, kecuali apa yang dia pakai saja. Akhirnya dia ketika hijrah, orang yang pertama kali hijrah karena menjadi orang yang diutus, ya menjadi delegasi untuk menyambungkan dakwah Nabi.
Jadi sebelum Nabi ke Madinah, Mus'ab yang diutus dulu. Kenapa? Karena fasih lisannya. Dakwah dulu di sana sampai orang Madinah nerima semuanya. Itu salah satunya karena kerja keras Mus'ab bin Umair. Ketika di Madinah nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggalnya di mana? Di pinggir masjid Nabi. Ahlu Suffah. Ketika perang Uhud, maka Mus'ab bin Umair pun ikut perang. Mus'ab bin Umair kan tampan. Ketika Mus'ab bin Umair wafat, itu sampai dikira Nabi yang wafat. Karena mirip juga. Kemudian ketika selesai perang Uhud, maka Nabi SAW mencari siapa kaum muslimin yang meninggal dunia. Maka beliau ketika melihat Hamzah sangat sedih sekali. Kemudian ketika beliau melihat Mus'ab juga sangat sedih sekali. Karena kemudian apa yang terjadi pada Mus'ab, beliau menceritakan, aku tahu bagaimana Mus'ab ini dulu sebelum Islam. Orangnya kaya, pakaiannya mewah, wangi sekali. Sekarang lihat, Mus'ab sudah meninggal dan tidak menyisakan sedikit pun harta. Terus gimana caranya menguburkannya? Cari kain yang dimiliki oleh Mus'ab. Mus'ab di rumahnya punya kain gak? Tempat tinggal ini dicari. Barang-barang Mus'ab tinggal apa? Gak ada apapun. Gak punya apapun. Mus'ab bin Umair hanya ternyata menyisakan sepotong kain. Yang ketika kain itu ditarik menutupi wajahnya, kakinya terlihat. Dan ketika kain itu ditarik menutupi kakinya, wajahnya terlihat. Subhanallah. Enggak ada harta yang tersisa kecuali kain itu. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menutupi wajahnya dengan kain dan menutupi kakinya dengan rerumputan dan pohon. Ini Mus'ab bin Umair. Yang menarik adalah statement atau pernyataannya Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat kaya raya. Salah satu sahabat yang sangat kaya raya, sama seperti Utsman bin Affan, pengusaha besar. Abdurrahman bin Auf ketika melihat Mus'ab bin Umair dalam keadaan seperti itu, nangisnya luar biasa. Abdurrahman bin Auf dengan Mus'ab itu lebih utama siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Allah, sesungguhnya Mus'ab telah mendapatkan kenikmatanmu. Mus'ab telah mendapatkan kenikmatanmu. Sahabat-sahabatnya bingung. Kenapa ya Abdurrahman? Engkau itu lebih mulia darinya. Engkau disebutkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu orang yang dijamin masuk surga. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Sesungguhnya Allah telah mencabut semua kenikmatan Mus'ab di dunia. Dan saya yakin, kata Abdurrahman bin Auf, Allah akan menyisakan semuanya di akhirat. Di dunia nggak tersisa, tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya yakin Mus'ab bin Umair di akhirat itulah kenikmatannya. Di dunia sudah tidak tersisa dan semuanya disisakan di akhirat. Terus kenapa engkau nangis? Yang aku tangisi adalah diriku, kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga nggak? Dijamin surga. Tapi Abdurrahman bin Auf masih bisa mikir. Begini, saya, kata beliau, orang yang diberikan begitu banyak kenikmatan di dunia. Saya khawatir di akhirat gak dapat apa-apa. Kita pernah gak mikir kayak gitu? Ya, ini Abdurrahman bin Auf. Saya khawatir di akhirat gak dapat apa-apa. Padahal Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Maka pelajaran yang bisa kita petik adalah lagi-lagi tadi ya, kalau hari ini kita masih terlalu mendapatkan begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, yang pertama jelas wajib bersyukur. Tapi merenung, kenapa kok saya lebih banyak kenikmatan daripada kesusahannya, padahal saya lebih banyak maksiat daripada taatnya, misalnya begitu. Kenapa? Karena khawatirnya tadi kita tidak disisakan apapun di akhirat karena sudah diambil semua kenikmatannya di dunia. Ya, coba pernah kebayang nggak? Fir'aun itu kan orang yang katanya mendapatkan kenikmatan luar biasa di zamannya. Ya, tapi Fir'aun pernah ngerasain nggak dinginnya AC kayak gimana? Nggak. Berarti kehidupan Fir'aun dengan segelimang harta yang luar biasanya itu dengan kehidupan kita hari ini lebih nikmat siapa? Lebih nikmat kita sebenarnya. Walaupun kita bukan raja, kita bisa nikmatin AC. Fir'aun yang raja cuma bisa menikmati kipasan dari pengawalnya. Pakai kipas. Kayak gimana sih dibandingkan AC?
Kemudian manusia yang paling mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidurnya di asrama pakai apa? Pakai kasur. Empuk nggak? Ya empuk lah dibandingkan pelepah kurma, betul. Pernah tidur di atas tikar yang kasar? Kalau saya waktu kecil pernah. Ya kalau tidurnya miring itu bangun tidur di sini ada tandanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur di atas tikar yang seperti itu. Padahal Nabi adalah manusia yang paling mulia. Nggak pernah Nabi ngerasain empuknya kasur yang kita tidur di atasnya. Coba bayangkan, ya. Begitu banyak kenikmatan yang telah kita dapatkan, maka jadilah orang yang paling banyak bersyukur dan juga paling banyak merenung atas kenikmatan ini. Yang udah nikah istri subhanallah cantik solehah, itu kenikmatan. Punya istri yang punya suami subhanallah soleh, udah ganteng soleh pula, begitu kan? Subhanallah kenikmatan. Syukuri semua itu, tapi jangan lupa merenung. Merenung atas apa? Merenung atas kenikmatan ini semuanya. Jangan sampai semua kenikmatan ini menjadi apa istilahnya? Menjadi istidraj. Kenikmatan yang akan menghancurkan kita di akhirat. Wal'iyadzubillah. Ya. Demikian. Itu sekadar renungan untuk menguatkan keimanan kita semuanya. Untuk menguatkan ruhiyah kita. Untuk membuat kita semakin teguh di atas la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan sampai di sini? Enggak ada? Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi kita sekalian hadir di sini, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan akhirat. Dan insyaallah apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan hari ini semoga bisa menjadi bukti amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni minka ilma wa anilni minka fahma. رب زدني منك علما وأنلني منك فهما قم إلى العلم هلما وابتغ المجد مهما.